Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Lutfi Demarsa, nomor BP 19101152610346 di kelas SI 8. Pada saat kali ini kita membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang kali ini kita akan membahas tentang makalah yang kita buat pada minggu kemarin. Tentang Sistem Informasi Manajemen di bidang pendidikan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, latar belakang masalah. Penggunaan teknologi dan informasi di bidang masyarakat sekarang ini sudah menjadi hal lumrah dan tidak lagi terlalu sulit untuk diwujudkan atau tidak sulit lagi untuk digunakan dan diaplikasikan serta bisa digunakan untuk sistem informasi atau teknologi di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Dunia pendidikan bukan hanya berkaitan dengan belajar mengajar saja, tetapi juga berkaitan dengan pembukuan dan pengumpulan data yang diperlukan oleh pemerintah. Seperti yang sama-sama kita ketahui, setiap tahunnya pemerintah memberikan dana untuk operasional sekolah, contohnya dana BOS. Dana tersebut diberikan ke sekolah untuk pembelian seperti kursi, meja, papan tulis, buku, dan lain sebagainya. Kemudian sekolah diminta untuk membuat laporan pengeluaran beserta data-datanya. Nah, disinilah letak latar belakang kenapa saya membuat makalah Sistem Informasi Manajemen di bidang pendidikan ini. Karena di lingkungan sekitar saya secara pribadi banyak guru-guru yang mengambil tanggung jawab pada hal tersebut. Hal yang berkaitan dengan dana-dana sekolah yang diberikan oleh pemerintah seperti dana BOS tadi. Banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan guru ataupun input datanya yang tidak benar mengakibatkan pada akhir tahun atau tutup buku guru-guru tersebut sulit dalam pembukuannya. Baik, langsung saja selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalahnya. Pertama, apa dampak dari penggunaan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan? Kedua, contoh aplikasi penggunaan sistem informasi manajemen. Ketiga, bagaimana hasil implementasi dari penggunaan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan? Bagaimanakah peran sistem informasi manajemen dalam pengelolaan dan pengembangan di bidang pendidikan yang mencakup semua hal? Penerapan sistem informasi manajemen pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita pergi ke tujuan pembahasan. Yang pertama, tujuan pembahasannya ialah untuk mengetahui dampak dari penggunaan teknologi yang kita pakai selama ini, mengetahui cara-cara penggunaannya di bidang pendidikan, menentukan sebuah hasil dan analisis satu intensitas. Yang selanjutnya menganalisa peran dalam sistem informasi yang berguna atau yang bisa digunakan dalam sistem informasi manajemen. Terakhir, bentuk penerapannya dalam berbagai bidang. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh aplikasinya penggunaan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan tersebut. Saya pribadi akan mengangkat atau membuat sebuah sistem seperti sistem basis data dana sekolah yang sesuai dengan latar belakang masalah kita tadi. Masih dari bidang pendidikan, namun kali ini lebih spesifik. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk memudahkan para pendidik, terkhusus untuk perangkat sekolah yang memegang tanggung jawab mengenai dana sekolah. Sistem ini memungkinkan sekolah lebih mudah untuk input atau outputkan data sekolah, outputkan dana sekolah maksud saya, yang diberikan oleh pemerintah dengan meminimalisir kesalahan. Contohnya, dengan adanya sistem basis data dana sekolah ini, para pendidik yang memakai dana sekolah, misalnya untuk pembelian ATK, printer, kursi, meja, bahkan dana pembangunan lokal sekalipun, akan lebih mudah. Pendidik tinggal menginputkan ke dalam sistem setiap apa saja dana yang terpakai untuk kepentingan sekolah. Nah, sesuai dengan keresahan kita pada latar belakang masalah tadi, dengan adanya sistem basis data dana sekolah ini,
guru-guru yang mengambil tanggung jawab tentang dana sekolah akan lebih mudah menginputkan data-data seperti pembelian meja untuk anak-anak atau pembelian kursi. Pendidik tinggal menginputkan datanya saja, kemudian sistem yang akan mengolahnya. Kemudian setelah itu, di akhir tahun pada tutup buku, pendidik tersebut akan mudah dan kesalahan yang akan terjadi akan lebih sedikit lagi dengan menggunakan sistem basis data dana sekolah tersebut. Diharapkan dengan adanya sistem ini, guru-guru tidak adanya lagi kesalahan-kesalahan yang terulang. Bahkan tidak adanya lagi kecurangan-kecurangan yang akan digunakan guru pendidik tersebut. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita ambil contoh e-learning. Ini adalah contoh pertama dari sistem informasi, yaitu di bidang pendidikan. E-learning atau electronic e-learning merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam sekolah. Penerapan sebuah data yang diproses dan disebarkan melalui teknologi. Banyak sekali manfaat dari hadirnya sistem informasi di bidang pendidikan ini. Di antaranya kemudahan yang ditawarkan tidak hanya berupa menghemat waktu, tapi juga penghematan kertas, karena contoh dari sistem informasi ini sangat berguna dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pada saat pandemi ini, e-learning sangat digunakan karena tidak bolehnya kita untuk tatap muka secara langsung karena adanya pandemi tersebut. Selanjutnya, video call. Dengan sistem ini, komunikasi kita dengan kerabat, teman, atau siapa saja menjadi lebih mudah, baik itu dari luar negeri sekalipun. Kita dapat melakukan video call dengan menggunakan aplikasi seperti Skype, Messenger, smartphone, dan lain sebagainya dengan koneksi internet atau pulsa. Selanjutnya, saran. Pada saat kali ini kita akan memberikan saran seperti ini. Mari sama-sama kita menggunakan teknologi informasi ini untuk menunjang segala hal yang ada pada diri kita. Begitu pula di dunia pendidikan. Jika pendidikan di Indonesia bagus, maka akan terciptanya masyarakat cendekia yang akan membangun negeri ini lebih baik lagi ke depannya. Dengan demikian, teknologi informasi ini menjadi suatu hal yang sangat berguna baik untuk diri kita pribadi dan juga untuk masyarakat luas pada umumnya. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.